Bayangin lu pengen jadi Andrew Tate, tapi lu nggak kesampean, terus yang ada malah karir lu kelabakan. Yes, ini terjadi sama seorang streamer yang baru aja di-ban permanen dari Kick. Di-ban permanen dari Kick. Kalau kalian ngikutin konten-konten gue, kalian tahu seberapa kacaunya itu Kick. Orang udah melakukan berbagai macam kengacauan, itu bisa nggak di-ban atau paling cuma di-ban 3 hari, seminggu, dan lain-lain. Dan sekarang dia bisa di-ban permanen sama Kick. Bro, lu kalau udah di-ban permanen sama Kick, that's mean you are doing a very, very unforgivable sins gak sih? Karena lu bayangin, platform yang paling toleran sama perbuatan-perbuatan ngaco streamer itu nge-ban permanen lu dan gak ada ampun bagi lu. Ini terjadi sama seorang streamer namanya Zerka. Dia sangat tidak populer di Indonesia. Gue bisa yakin juga kalian baru dengar namanya sekarang. Tapi dia itu cukup populer di Amerika karena keejiannya. Kok bisa begitu? Jadi Zerka ini adalah streamer sok chat Sigma Male Alpha gitu, yang brandingnya itu adalah jadi AG. Gue pengen bisa definisiin AG deh buat bantu kalian. AG itu apa ya? Sok keren, sok Sigma, sok Alpha, sok chat, padahal enggak. Beda sama Andi Kanuk yang dia nge-meme untuk hal itu ya. Ini bener-bener kayak, oh gila gue alpha male banget, gue jagoan banget, nggak ada yang bisa ngalahin gue, nggak ada yang bisa menentang gue, nggak ada yang bisa membuat gue berhenti dari semua yang gue suka, hahaha, akulah evil, hahaha. Kayak ya itulah, ngerti gak lo kan? AG. Seberapa AG sih dia? Dia itu sering banget muncul ke podcast yang banyak cewek-ceweknya itu loh. Jadi kalau kalian belum pernah nontonin ini, kasarnya ini adalah podcast yang isinya itu adalah ada cewek-cewek yang otaknya kurang. Seriusan, gue gak benci cewek, tapi ini yang dikumpulin dan dipilih sengaja emang otak-otaknya kurang. Berpenampilan menarik kalau perlu seminim-minimnya. Adu argumen sama cowok yang sedikit cerdas. Jadi cewek-cewek ini tuh punya argumen tentang cowok tuh begini, cowok tuh begitu, cewek harusnya begini, feminin tuh begitu, feminim tuh begini. Di counterin sama cowok-cowok setengah jadi. Ya pasti kelihatan cewek-ceweknya goblok gitu dan cowok-cowoknya yang pinter ya. Lu pilihannya cewek-cewek yang spesifik itu. Nah dia salah satu cowoknya gitu loh yang kayak cewek ini, cewek modern ini, cewek itulah. Andrew Tate style, tapi ya sebenarnya nggak terlalu kelihatan gitu dia pengen jadi kayak Andrew Tate, tapi kan sosok yang paling kalian kenal itu Andrew Tate lah yang kayak gini. Jadi ya Andrew Tate style tapi nggak kesampean, sehingga dia kayak mesti punya uniqueness gitu ya. Kalau kalian belajar branding, apa ya yang bikin gue beda dari Andrew Tate tapi gue tetap bisa menjadi AG, sehingga bocil-bocil setengah matang cowok gitu yang baru SMP, SMA gitu ngedengerin omongan gue tuh kayak masuk akal bang, aku akan jadi pengikutmu. Akhirnya dia suka bikin teks-teks kontroversial kayak gini. What am I known for? Being really controversial. No, I'm known for being a... Iya, jadi tuh dia bangga bilang kemana-mana kalau dia itu PDF dan R-word. Dan dia bilang itu sebagai komedi. Dia bilang itu sebagai jokes. Dia bilang itu sebagai bentuk kebebasan berekspresi gitu. Kalau ditanya ya, emang gue bisa buktiin gue begitu? Kok cuma bercanda, haha gitu. Jadi ya biasalah, kucing-kucingan Schrödinger douchebag gitu. Kalau kebukti ya dibilang, ya kan gue cuma bercanda. Kalau misalnya nggak kebukti kan bilang, ya lu nggak pinter menelah literasi perkataan gue kayak what? Nah jadi abang-abangan kalian ini tuh suka banget kayak bikin party yo. Gila, gue chat banget, gue Andrew Tate banget, gue bikin party di rumah gitu dan ngundang cewek-cewek gitu ikut party. Wuh ya. Nggak kalau kalian bayangin partinya ini ngumpul main D&D atau main bisi-basi bareng atau ngadu Naruto Ninja Storm atau namatin anime nge-binge watching, nggak. Partinya udah pasti ya party ala Amerika lah. Nah disinilah permasalahan besarnya. Ternyata beberapa cewek yang dia undang itu umurnya belum legal. Nah disinilah dia itu pada saat live streaming itu kayak udah dikasih tahu sama orang, woi apa-apaan nih gitu. Yo, you're cute as you should come live with me. How old are you? Yo, You too. hey, Oh my God. here, put your number here, because I'm a little lit. Are not people live with you? Where do you live? What the Perfect. Tapi kata dia enggak kok, ada ID-nya, ada kartu KTP-nya gitu nunjukin kalau dia itu 18+. Tapi akhirnya orang-orang curiga karena penampilan perempuannya itu kayak masih nggak mungkin lah umur segitu gitu loh. Dan pada saat dikonfrontasi, dia dan temennya bilang kayak gini. Yeah, we're both 12. No, whoa. You're not 12. Don't get excited, Josiah. You're 20? Uh-oh, no ID though. Okay, I'll give your number, but No like... ID is the best ID. Ya jokes aja dia lagi kalau beneran dia bilang bercanda, kalau nggak ketahuan dia bilang lu nggak paham maksud gue, ini kan komedi. Again lah, Schrödinger douchebag banget gitu, tergantung outcome-nya nanti. Sampai akhirnya ada klaim yang bilang kalau itu adalah KTP palsu atau ID palsu, yang dimana dia itu sudah melakukan berbagai macam tindakan yang bisa dikategorisasikan sebagai yaitu P-word. Udah
parah banget. Dan setelah dikonfrontasi, dia malah bilang intinya kalau dia itu nggak tahu kalau ini orang di bawah umur, karena dari KTP-nya ini orang ngakunya udah cukup umur, jadi ini KTP palsu. Terus dia bilang dia ini dikerjain atau ditipu sama salah satu temennya yang main masukin aja nih orang-orang kayak gini. Kok bisa begitu, no? Ya jadi buat kalian yang belum tahu, di Amerika itu tuh udah ada kulturnya gitu. Kalau lu join ke party orang, itu kayak lu udah mesti semacam prepare. Walaupun again it's all need consent, tapi kayak ya lu udah pasti tempel-tempel kulit atau gimana lah gitu. Beda kulturnya lah sama kita gitu. Kalau di sana tuh kayak ya nggak semua ya, tapi di beberapa orang, apalagi orang yang udah nunjukin sikap alfanya, edgy-nya, sigma male-nya, chatnya gitu. Kayak what you expect, man, lu datang ke party dia gitu loh, main jackbox bareng, dah. Dan akhirnya dia ngelakuin pembelaan dengan ngeluarin sebuah audio clip ini yang katanya dia bilang dia udah ngusir mereka kok gitu, kalau pas udah ketahuan gitu. Katanya dia ngerekordnya diam-diam gitu. I thought I wouldn't have Swear on the Bible and God On the and fucking Christ. Bible, on the Swear on your Bible. I would not swear on your resist you. mother, On my your mother. dad, your whole On my family, dad, your on my whole whole family. look at me. Your whole family dies if you don't say, if you lie. You're above 18. I'm above 18 on my whole family. Swear to God. I swear to God. Abby, you have been I friends swear with her? Dia nggak bisa ngeles lagi, dia nggak bisa ngibul-ngibul lagi. Kick sendiri juga sepertinya nggak bisa terlalu mentoleransi perbuatannya, dan akhirnya dia mendapatkan permanen ban dari Kick. Kenapa sampai selebay itu, no? Padahal kan belum ngapa-ngapain atau apa, paling cuma tempel-tempel kulit. Exactly, that's the problem. Jadi poinnya begini, correct me if I'm wrong ya buat teman-teman yang ngerti hukum dan ngerti ini lebih dalam dan emang udah mengambil studi bahkan. Tapi gampangnya gini, kalau masih belum cukup umur, dia itu berarti belum punya consent atau semacam memberikan persetujuan akan sesuatu karena dia dianggap belum bisa dewasa, belum bisa berpikir untuk dirinya sendiri, bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, sehingga butuh guidance, butuh guardian atau orang tuanya. Jadi nggak bisa tuh dia bilang iya terhadap segala hal, termasuk join ke party dan melakukan tindakan-tindakan yang ya tempel-tempel di party. Walaupun dia bilang nggak apa-apa bang, no, dia masih di bawah umur, dia nggak bisa memberikan konsen itu. Di tiap negara punya konsen umur yang berbeda. Di Florida, tepatnya di Amerika, itu 18+. Jadi dia belum 18, berarti dia belum punya konsen. Kasarnya begitu ya, jadi belum bisa gitu loh. Walaupun dia rela, dia mau aja, no, you cannot. Jadi kayak abang-abangan di tongkrongan bego-begoin adik-adikannya ya. Nah di Amerika dan di negara-negara Western itu hal ini tuh banyak, masif, dan banyak orang nggak suka akan hal ini. Jadi kubu kiri dan kubu kanan gitu ya, secara political spectrum nggak pernah setuju sama PDF ini. Jadi udah pasti dibenci lah, udah nggak ada inilah nggak ada terlalu banyak toleransi terhadap orang-orang kayak gini. Makanya diburu banget dan hampir dianggap nggak bisa terampuni lah seakan-akan di culture-nya. Makanya jadi edgy jokes gitu kan, jadi kayak wah gila gue keren banget gitu, sesuatu yang dilarang tapi gue lakuin. Itu yang terjadi sama pikiran streamer ini gitu loh. Dan tentu saja jangan kalian tiru, di Indonesia juga berlaku. Jangan kalian ngelakuin ini. Itulah kenapa kalau kalian sempat lihat kayak Senat pernah diajak foto sama orang, terus kayak Senat nanya umur berapa gitu. Can I get a picture Of with course. you? Damn, you look good, shorty. Thank you. What your name is? Amy, How old you is? 16. God bless, bro. Terus kayak Senat langsung jaga sikap gitu, karena nggak boleh sampai gimana ya dicurigai atau gimana gitu, karena ini berbahaya banget dan bisa ngancurin karir seseorang. Kalau kalian bilang wah ya di Western parah banget, di Amerika parah banget, di Eropa parah banget, lu jangan tutup mata lo. Di sini juga sekitar kita juga masih ada kayak gituan, dan bahkan yang udah sampai yang kasusnya tuh gimana ya, quote and quote diabaikan dan ditutup matai sama masyarakat gitu. Kalau hal kayak gini kayak udah biasa gitu dan lain-lain gitu. Karena konsepnya nggak ikut party gitu, kok di sini bukan tempel-tempel ikut party gitu, tapi kayak dijodohin, bahkan kasarnya diperjualbelikan. Ada loh, lu google aja dikit, beritanya juga keluar. Jadi itulah akhir dari karir streaming Zherka di Kick. Semoga Kick nggak berubah pikiran. Ingat, Zherka ini nggak tiba-tiba, dia udah banyak banget kontroversinya. Jadi ya jangan sampai kayak dia ya, nggak usah aneh-aneh. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Kalau misalnya kalian mau koreksi secara hukum gue salah, secara penelitiannya salah segala macam, please banget lakuin itu di kolom komentar di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah mending pamit undur diri, dan untuk kita semua stay clean and don't be like that guy.